sosiologi kita belum sempat untuk membicarakan itu atau lupa untuk membicarakan itu gitu ya. Jadi materi 9 ini gitu ya yang menjadi materi online untuk minggu lalu itu saya sampaikan pada hari ini kepada Anda. Dan jangan lupa nanti tolong diisi Google Form untuk absensi dan penugasan ya. Jadi hari ini itu penugasannya nanti dikumpulkan sebelum jam 12 malam seperti biasa. Nah, kemudian untuk tugas minggu depan juga sudah ada di apa namanya, di Gform ya. Silahkan nanti bisa di-copy link-nya dan diisi link Gform-nya untuk mengerjakan tugas minggu depan gitu ya. Jadi yang minggu ini silahkan diisi Gform-nya. Hari ini itu sebentar, judul materinya adalah tentang bagaimana kita sebagai sosiolog itu kemudian menyikapi gitu ya, menyikapi melalui Recording in progress. ruang diskusi di sosiologi pedesaan. Kalau kita gambarkan kan atau kalau kita bayangkan gitu ya di isu atau persoalan pertambangan nikel ini hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya ya, di mana pengelolaan sumber daya alam, Anda bisa catat ya karena kadang-kadang di ujian seperti kemarin itu ada keluar ya. Untuk pengelolaan sumber daya alam itu basis kita kan eksploitasi tanpa perancangan yang jelas untuk keterlibatan masyarakat desa pada zona terdekat gitu ya. Jadi yang kita bincangkan itu atau yang menjadi fokus kita bukan persoalan pertambangannya, tapi masyarakat desa yang terkena dampak yang paling dekat. Mungkin kalau kita hari ini ya nggak terkena dampak, cuman ikutan marah gitu ya, ikutan sebel, tapi semuanya itu tidak pada koridor akademik gitu ya. Jadi kalau mau kita lihat atau kita dengarkan di media sosial ya semua orang bisa membicarakan isu ini karena sensitif gitu ya. Rasa nasionalismenya terganggu, tapi kita sosiolog ya kita perbincangkan dari hulu atau akar persoalannya yang akan mendera atau menciderai masyarakat desa sesuai dengan topik sosiologi pedesaan hari ini. Jadi pada hari ini tuh yang perlu kita bangun itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menanggulangi atau menyikapi isu-isu serupa gitu ya. Bikin critical thinking tentang isu serupa yang akan terjadi ke depan. Karena persoalan eksploitasi sumber daya alam itu seperti yang disampaikan di bukunya Ores atau James Scott gitu ya. Atau Rick yang saya share kepada Anda ya, buku-buku dari luar itu semuanya menyoal tentang ketiadaan negara untuk kemudian memikirkan yang paling dekat terhadap masyarakat ya. Kita bicara hari ini, kita juga nggak dapat untung gitu ya dari negara, kita nggak dapat untung, kita juga nggak mengalami kerugiannya secara langsung gitu kan. Jadi lalu celah yang sedemikian itu merupakan satu keberuntungan nih buat sosiolog gitu ya, buat memperbincangkan persoalan pertambangan nikel dan dampaknya terhadap masyarakat desa. Jadi cukup dilematis karena kalau kita mau bicara dilema gitu ya, dilema itu kan berarti kita bicara tentang kerentanan gitu ya, kerentanan masyarakat desa yang kemudian terdampak secara langsung ataupun tidak langsung gitu ya. Bisa dari zona jarak ataupun zona ruang udara gitu ya, air, tanah dan segala macamnya. Yang paling parah itu adalah desa-desa yang belum memiliki perencanaan yang partisipatif gitu. Jadi hampir 14.000 desa gitu ya, itu kemudian belum memiliki perencanaan yang partisipatif. Partisipatif ini artinya mereka dilibatkan sama negara. Nah, biasanya desa-desa yang tidak terlibat itu seperti desa adat.
nggak tahu ujuk-ujuk tiba-tiba udah ada peraturan daerah gitu ya, nggak tahu tiba-tiba udah ada peraturan desa gitu ya, bahwa misalnya masyarakat diikutsertakan untuk kegiatan penambangan. Nah, hal-hal seperti itu kan bahaya ya, kerjanya LBH, kerjanya LSM yang ada di daerah-daerah itu ya, kerja senior-senior Anda yang bekerja di lembaga bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat gitu ya, yang fokus memperjuangkan nasib pekerja untuk eksploitasi sumber daya alam ya. Ada sawit, ada karet, ada tembakau, coklat dan segala macam. Segala hal yang kemudian menjadi rebutan pasar dunia gitu ya. Sama kayak misalnya mobil listrik. Mobil listrik itu orang nggak tahu yang paling berjasa tuh orang Maluku gitu ya. Di Maluku itu kemudian apa sih kok bisa tiba-tiba seluruh dunia ini kemudian menikmati mobil listrik? Itu salah satu sumbangsi besar dari masyarakat di desa-desa di Maluku gitu ya. Karena kan namanya mobil listrik butuh baterai gitu ya. Nah, nanti Anda akan cari, kenapa kok orang Maluku yang punya jasa besar untuk mobil listrik gitu ya. Nah, itu yang nggak kepikir sama kita hari ini bahwa dengan populasi di desa yang kemudian jumlahnya hampir 50% gitu ya, hampir sama dengan kota. Kalau Anda bayangkan tuh 200 juta penduduk, setengahnya itu hampir setengah itu ada di desa. Nah, otomatis kan orang yang izin untuk mengeksploitasi sumber daya alam, mereka nggak akan kesulitan dengan sumber daya manusia gitu. Sama yang disampaikan oleh Bourdieu dan Foucault di dalam teori dan konsepnya bahwa yang namanya sumber daya manusia yang kita perbincangkan di sosiologi ini adalah kapital gitu, modal. Nah, modal ini berharga untuk kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang berada di daerah zona-zona ruang padat penduduk masyarakat desa. Maka hari ini yang mungkin nanti Anda merasa gerah dengan isu ini atau apa, Anda bisa lebih ilmiah menyampaikan tidak dengan emosional gitu ya, sama seperti yang sekarang orang mau pansos pakai isu nikel gitu ya. Orang mau dapat followers atau simpati banyak pakai isu nikel yang tadinya nggak pernah ngerti, nggak pernah tahu, kemudian tiba-tiba artis, public figure, semuanya berlomba-lomba membuat gitu ya. Nah, itu yang nggak kuliah sosiologi pedesaan. Harusnya kita yang kuliah sosiologi pedesaan berangkat atau bicara gitu ya, dari bagaimana kita menjawab dilema seperti ini terus-terusan ke depan gitu. Apa yang mau kita rancang? Maka kita harus ngerti nih perencanaan dan pengelolaan desa. Semua yang terjadi itu demonstrasi, penolakan, konflik itu karena apa? Karena wilayahnya dieksploitasi tapi masyarakatnya miskin gitu kan. Coba kalau seimbang gitu ya. Ente eksploitasi, tapi kita juga masyarakat desa itu dapat keuntungan secara lingkungan gitu ya, pelayanan publiknya baik, akses jalannya baik, ekonominya menjadi baik, ini kan enggak. Jadi masyarakat desa tereksklusi dari ruang hidupnya, mereka ekonominya tidak baik gitu ya, anak-anaknya berada di calon daftar pengangguran gitu ya di Indonesia gitu. Kemudian yang nanti ke depan akan tercatat di BPS gitu, sama seperti lulusan-lulusan fresh graduate di S1 kalau nggak cepet-cepet punya target kerja dari masa PKL sekarang itu akan jadi angka yang terdata di BPS sebagai fresh graduate yang pengangguran, sama dengan orang-orang yang ada di desa gitu yang kemudian anak-anaknya gitu ya yang berada pada usia Anda juga pertama kehilangan ruang hidup gitu ya karena tereksklusi tambang. Orang tua harus bekerja di tambang, orang tua harus bekerja di kebun sawit, orang tua harus bekerja di kebun tembakau dan segala macam. Tapi anak-anaknya juga nggak punya apa namanya cita-cita yang lebih baik dari itu. Akhirnya apa? Ikut-ikutan jadi buruh ya.
Nah, itu yang pada riset skripsi senior Anda yang saya bimbing kemarin, banyak sekali anak-anak yang kemudian tidak menyelesaikan kuliah, tidak menyelesaikan SMA, SMP, atau bahkan SD, karena ikut membantu orang tua untuk menjadi petani tembakau gitu ya. Petani tembakau pun bukan pemilik petani gitu ya. Nah, itu yang kemudian membuat saya merubah materinya sedikit ya dengan merancang isu ini menjadi ke dalam gitu ya, ke dalam beberapa model pendekatan yang bisa kita pakai ketika kita juga nanti di dunia kerja mengalami atau menghadapi disaster yang seperti ini gitu ya. Bencana sebenarnya, bencana sosial yang timbul dari greediness, keserakahan gitu ya. Yang kemudian ini memaksa kita untuk kemudian mengidentifikasi nih siapa sih harusnya bisa mengelola desa dengan kebijakan atau otorisasi yang kemudian bisa menjaga harga diri gitu ya, pride gitu, kemudian proudness gitu ya, kebanggaan gitu. Karena nggak mungkin juga orang yang nggak pernah ke Raja Ampat atau orang yang nggak pernah bersentuhan dengan Papua terus tiba-tiba ngomong itu gitu ya. Kecuali mungkin punya akses untuk mengetahui sebenarnya yang terjadi di sana, mana nih kepala-kepala desanya gitu ya. Dari sekian banyak desa yang ada di area pertambangan itu kok cuma 2 kades nih yang speak up gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi pengantar pada kuliah kita pada hari ini. Nah, seperti yang saya ambil datanya nih ya di tahun 2022 karena 2 sampai 3 tahun terakhir ya data populasi nasional itu kan hampir 50% nih sebenarnya ya populasi di desa gitu. Nah, ini sebenarnya menjadi agen gitu ya. Orang sudah tahu sumber daya desa itu murah gitu ya, kemudian tidak perlu sertifikat, Anda hanya mengandalkan otot, mengandalkan keinginan gitu ya, kemudian mengandalkan keluarga untuk ikut dalam satu keluarga itu bisa 2 sampai 3 orang yang bekerja di satu perusahaan eksploitasi sumber daya alam itu sudah turun-temurun seperti itu ditemukan datanya gitu ya. Nah, maka basis yang perlu kita pahami adalah, oh berarti dengan jumlah populasi yang sedemikian, dengan kemudahan orang ngambil tenaga kerja di desa dengan seenaknya gitu ya, nggak pakai covering asuransi, nggak pakai BPJS, orang disuruh nambang, disuruh angkat batu, segala macam, akan makin sulit dong kita melindungi gitu ya. Akan makin sulit desa itu memperkuat kapasitas desanya sendiri gitu, kapasitas sosial ya. Kapasitas sosial itu adalah kehendak masyarakatnya semakin sulit dilindungi gitu. Jadi Pancasila itu kemana gitu. Jadi demokrasi itu buat apa gitu. Sama seperti yang saya terima beritanya hari ini, ILO ya, masalah buruh, itu mereka tepuk tangan gitu di perjanjian ILO seluruh dunia bahwa buruh itu akan dilindungi ketika mereka mendapatkan bencana biological hazard. Kalau orang yang pikirannya sederhana, wah hebat nih sekarang buruh-buruh di dunia gitu ya, dilindungi gitu. Perlindungan itu saya nggak tahu bentuknya seperti apa. Dilindungi kalau kena chemical atau biological hazard. Tapi seharusnya yang kita pikirkan kebalikan nih gitu. Kalau saya pikirnya dengan mereka menyetujui itu berarti kan menyetujui perburuhan di seluruh dunia ini khususnya di Indonesia mendapatkan rasa tidak aman gitu ya kan. Sedangkan kita tahu yang namanya buruh itu pasti bekerja di pasar-pasar kapitalis besar, industri besar gitu yang mengeksploitasi sumber daya alam. Berarti kan makin tidak aman, makin terancam. Kalau misalnya dia kena chemical hazard, misalnya kena ledakan atau kena uap atau gas beracun, seperti misalnya kalau di nikel dia kena masuk ke dalam darah gitu ya, ada zat-zat beracun atau adiktif masuk ke dalam darah, terus di mana? Diganti 1 juta gitu per orang BPJS atau apa. Itu kan tidak menjadi solusi, tapi menjadi
eee, sebuah kemudahan gitu ya untuk perusahaan untuk mempekerjakan siapa saja yang ada di desa itu yang mau, pokoknya yang mau dapat duit silahkan kerja gitu. Orang nggak dikasih kesempatan untuk mempertanyakan, "Kenapa Anda harus buka tambang di sini? Kenapa kemudian Anda harus mempekerjakan kami?" Sekelas TKA, tenaga kerja asing Cina aja, itu levelnya S1, S2. Mereka punya skill, soft skill, hard skill, untuk bisa bekerja di Indonesia sebagai buruh. Terus gimana buruh-buruh kita gitu ya. Nah, artinya kapasitas sosial itu PR, itu penelitian yang penting dalam skripsi. Penguatan kapasitas sosial, mau di desa, mau kelompok masyarakat apapun, bukan kapasitas teknis. Misal, yang sering dijawab nih, yang sering salah ya, mahasiswa sosiologi, keliru. Oh, desa ini sering banjir, jadi siswa tidak bisa ke sekolah tepat waktu. Apa yang dijawab oleh mahasiswa sosiologi? Ya bangun jembatan, itu kan jawaban yang salah. Anda kan bukan orang fakultas teknik, urusannya bangun jembatan, fasilitas gitu ya. Yang Anda harus sampaikan, oh iya berarti dibutuhkan gitu ya, dibutuhkan penyuluhan di sana bagaimana menanggapi atau mengidentifikasi dengan cermat kebutuhan sebelum banjir, misalnya gitu, untuk masyarakat desa. Jadi mereka tuh kuat, mereka punya kapasitas yang kuat untuk menanggulangi banjir yang tidak ada solusinya sama sekali, gitu. Karena cuaca nggak bisa ditebak, biasanya nyalahin cuaca kalau banjir. Seperti sekarang hujan, banjir, segala macam. Nanti yang disalahkan cuaca ekstrim gitu. Padahal cuaca ekstrim dari mana terjadi? Ya karena greenhouse effect gitu ya. Efek rumah kaca dari mana? Ya tindakan manusia gitu. Bangun aja terus apartemen, bangun aja terus, babat aja hutan terus jadi tanaman produktif, sawit, tembakau, dan lainnya. Jadi nggak ada tanaman pelindung yang natural, yang alami di hutan gitu ya. Babat aja terus gitu kan. Nah itu yang gini loh, yang salah kita tapi nyalahin alam gitu. Nah itu yang kemudian membuat masyarakat desa tuh semakin rentan dengan perlindungan hukum, rentan dengan perlindungan sosial, rentan dengan jaminan hidup mereka gitu. Kalau desa aja begini, bagaimana di kota gitu? Apakah kota menjadi lebih baik daripada masyarakat desa? Sama kok, sama-sama diambil haknya, tapi dengan cara-cara yang berbeda gitu ya. Yang diambil haknya itu merusak apa? Merusak struktur sosial. Yang dirusak tuh struktur sosial. Yang dirusak itu ketahanan ekonomi, ketahanan politis, orang nggak bisa berpendapat, nggak bisa segala macam, nggak bisa ngomong. Ya, ngomong di forum-forum ilmiah tiba-tiba besoknya udah dipanggil polisi. Ngomong dalam diskusi kelas seperti ini misalnya, kalau ke-share tiba-tiba udah dipanggil sama pihak-pihak tertentu. Nah, itu hal-hal seperti itu yang akhirnya membuat banyak sekali perubahan struktural itu yang akhirnya mengkebiri kapasitas sosial, kemampuan sosial masyarakat desa untuk bertahan sendiri tanpa dicampur tangani oleh pemerintah. Dan akhirnya apa? Membuat kemiskinan itu berganti rupa. Kemiskinan itu bukan dari lahir. Wah, Bu Adil ini dari lahir miskin, dia jadi kaya tuh karena dia kerja jadi dosen. Nggak seperti itu lagi sekarang ya. Orang itu sekarang miskin tuh struktural. Jadi bukan miskin secara biological gitu ya. Nah, itu yang penting untuk kita sampaikan
dalam persoalan yang masih hangat ini ya, masalah pertambangan nikel gitu ya. Karena kita tidak aware dengan perubahan struktural yang terjadi. Pelibatan kepala desa, BUMD, LPMD, organisasi desa segala macam itu tidak membuat kapasitas sosial desa itu menjadi kuat, sehingga apa? Sehingga bisa menolak dari awal atau membuat border batasan. Bahkan bisa melaporkan ke MK atau bisa melaporkan ke kementerian terkait atau melaporkan lebih dekat ke pihak berwajib bahwa ada penambangan atau ada rencana yang kita tidak tahu, masyarakat desa tidak dilibatkan. Itu sebenarnya hak mereka untuk melapor, tapi kan tidak terjadi. Hanya beberapa orang yang sensitif, yang punya sebagai putra daerah gitu ya, yang ingin mempertahankan wilayahnya tetap menjadi lebih baik dan berpikir bahwa yang namanya rezeki, mata pencaharian masyarakat bisa dari hal yang lain, nggak harus dari pertambangan gitu ya. Nah itu yang kemudian, menjadi hal-hal yang perlu kita pikirkan pada sore hari ini, gitu. Nah, kemudian selain pengantar tadi, maka yang perlu kita lakukan apa nih, Bu? Kita harus punya gitu ya, kemampuan untuk membuat mapping perencanaan desa gitu ya. Karena yang namanya planning itu tuh tools. Ya, sama kayak Anda sekarang mau lulus, harus punya planning nih. Jangan nanti udah wisuda nih kayak kemarin saya ngurus wisuda bersama dengan mahasiswa-mahasiswa yang foto-foto bareng yang segala macam. Bu, nanti info-info ya kalau ada pekerjaan, ada lowongan kerja. Loh, saya tanya balik loh. Jadi kalian lulus ini belum berencana atau sudah punya tujuan mau kerja di mana belum, Bu? Nah, itu kan bahaya. Bahaya itu tidak hanya mengancam Anda sebagai individu yang lulus dari program studi apapun, tapi bahaya itu mengancam prodi juga. Bahwa dalam akreditasi ke depan bisa turun gara-gara lulusan udah 1 tahun lulus nggak dapat kerja. Coba itu bayangin. Jadi jangan yang disalahkan program studinya, program studi yang paling jarang dapat pekerjaan atau yang paling lama bukan program studinya yang salah, individunya karena Anda menjalani masa keemasan Anda, kuliah, sekolah dan lainnya itu tidak disertai dengan perencanaan. Sama juga dengan desa gitu ya. Kalau dalam teorinya Chambers, PRA, kalau yang Anda sering dengar participatory rural appraisal tuh kesannya kayak cuman teknik yang dipakai untuk wawancara riset gitu ya. Tapi sebenarnya yang dimaksud oleh Chambers di sini adalah every single day, every single human, every single individual in sosiologi gitu ya. Itu kemudian harus punya gitu. Must ya, harus punya yang namanya planning. Sehingga planning dari sekelompok orang ini kita bisa rumuskan apakah ini berupa perencanaan yang partisipatif ataukah ini perencanaan pasif, apakah ini perencanaan jangka panjang, apakah ini perencanaan jangka pendek. Itu boleh semua. Tapi yang pasti yang namanya rencana harus ada. Nah, dalam data yang saya himpun di Kemendagri, ini karena lagi ada saya lagi ada kegiatan untuk mengidentifikasi desa-desa gagal dengan perencanaan partisipatif yang sudah dibangun. Itu tuh hampir 50% desa tuh gagal. Anda bayangkan. Dokumentasinya ada. Kalau kita ke desa, ke Kades, mana Pak visi misi, arah dan strateginya desa ini untuk membangun ekonomi desa ini apa? Oh ini Bu, ini dokumentasinya, ini program kegiatan yang sudah dilakukan. Ada semuanya itu. Tapi gagal. Kenapa? Karena aktifnya hanya di kertas. Aktifnya hanya melibatkan sekelompok orang yang punya otoritas. Ya.
tidak melibatkan seluruh masyarakat desa. Nah, ini perencanaan partisipatif yang aktif, tapi kemudian banyak dalam kategori gagal yang sedang kita identifikasi satu persatu dan saya masukkan ke dalam data di dalam PPT ini. Nah, untuk kita bisa punya perencanaan desa itu, artinya balik lagi ke basic sosiologi ya, ahli struktur. Kita ini kan ahli punya pattern skill namanya ya. Kita ahli membuat atau mengidentifikasi struktur sosial. Bukan ahli jembatan, ahli cuaca, ahli sampah ya. Ahli batik, ahli apa bukan. Kita ini ahli untuk menginformasikan, menyajikan data struktur sosial. Struktur sosial ini yang mau kita lihat siapa nih key actor-nya nih, gitu ya. Siapa nih yang punya wewenang nih? Kita mengidentifikasi orang, bukan hewan, bukan cuaca, bukan banjir, bukan. Itu hanya sesuatu yang melekat ke dalam manusia saja. Kita sebagai manusia nggak pernah tahu tentang banjir, itu melekat. Nggak mungkin tahu tentang korupsi, pasti tahu. Tapi yang kita lihat aktornya nih, orang. Maka dalam judul proposal seminar saya tuh suka mencolek pembimbingnya gitu ya. Kalau misalnya kok ini ada evaluasi program sih judulnya. Yang kita lihat itu kan programmernya, orangnya, komunitasnya, kelompoknya gitu ya. Bukan BPD-nya sebagai lembaga kontrol, tapi staf, ketua BPD, itu yang kita lihat. Kepala desanya, bukan kantor kepala desa yang jelek, fasilitas desa yang jelek, bukan. Kita ini urusannya ke manusianya ya, bukan ke hal-hal yang kemudian melekat sebagai dasar kebutuhan manusia, bukan. Yang kita lihat tuh manusianya. Kepala desa sebagai eksekutor kebijakan, BPD sebagai lembaga kontrol, LPMD dan Karang Taruna sebagai penggerak komunitas. Itu semua ada di dasar hukumnya, di Undang-Undang 26. Ya. Undang-Undang nomor 6, pasal 26. Itu sosiologis banget gitu ya. Di undang-undang ini tuh sangat sosiologis karena menyebutkan siapa, bukan apa. Kepala desa wajib ya menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan azas partisipatif dan transparansi. Tiba-tiba ada tambang, gimana ceritanya? Apa kepala desa nggak terlibat? Apa kepala desa ini menggunakan teknik silent treatment, diam-diam saja karena nggak mau berpihak? Takut tiba-tiba hilang, takut tiba-tiba di penjara, ketakutan seperti itu. Ya, ini kan kalimat yang sosiologis banget. Jelas siapanya, jelas azasnya, azas metode yang akan digunakan, ya kan? Nah, itu makanya kita harus paham struktur. Jadi kalau bikin judul skripsi itu kita bisa lihat ini anak ngerti struktur sosial apa enggak. Kalau enggak ya revisi. Kalau belum paham baca revisi itu saja. Ya. Jadi penting untuk tahu siapa, bukan apa. Apa itu hanya melekat kepada siapa. Nah, itu yang harus Anda pikirkan untuk merevisi banyak hal. Baik judul skripsi, judul PKL, segala hal yang Anda tulis yang menjadi kategori ilmiah ya. Kemudian kita harus ngerti juga nih untuk memahami persoalan eksploitasi sumber daya alam. Problemnya itu apa sih di desa? Problem di desa itu 3. Yang pertama kemiskinan, yang kedua adalah pelayanan ya, fasilitas pelayanan, dan yang ketiga adalah keterbatasan lahan. 3 hal ini tuh sebagai lingkaran yang nggak pernah selesai gitu ya. Kalau kita lihat angka kemiskinan di desa dengan di kota itu, coba Anda lihat, itu baru 2 tahun berselang.
paling miskin itu di desa daripada di kota. Tapi data angka ini juga menggambarkan bahwa banyak variabel kemiskinan ya. Kalau dari BPS variabel kemiskinan hanya satu, pendapatan, pekerjaan. Ya, itu satu variabel ya yang kalau orang bekerja pasti punya pendapatan. Kalau orang punya pendapatan sudah pasti bekerja, itu kan hipotesis. Nah, kalau kita lihat kemiskinan itu apa sih yang harus kita lihat gitu. Jadi jangan dilihat dari data BPS yang menyertakan kemiskinan itu atau menyampaikan dalam bentuk finansial, tapi kemiskinan itu ada banyak hal yang membuat rendah kualitas hidup itu. Sama seperti di kota. Orang yang kaya raya sekalipun itu bisa kurang gizi. Bisa kemudian gizi buruk, obesitas, jantung, kanker, apalagi tumor. Anda pikir penyakit itu dari mana? Dari lifestyle, gaya hidup. Orang punya uang jalan-jalan ke luar negeri, kemana segala macam, tapi makannya berantakan, gaya hidup berantakan, tidur pagi, main game sampai jam 3 pagi, segala macam. Padahal Anda sekolah gitu ya, Anda kuliah, berpendidikan, tapi Anda main game sampai jam 3 pagi pada saat mau UTS misalnya. Itu kan berarti Anda miskin. Gitu ya. Bukan miskin secara finansial, tapi miskin pengetahuan. Bahwa Anda nggak mengetahui diri Anda sendiri yang nanti 3-4 tahun ke depan kalau gue gini terus, waduh, ngedrop ini. Psikologis ngedrop, badan ngedrop, semuanya. Terus jaminan Anda untuk ke depan menjadi lebih baik apa? Nanti kalau nganggur yang disalahin pemerintah. Ya kan? Nah, ini terjadi di desa. Seharusnya jam 4 sore ya, idealnya orang bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu hidup ideal. Ya. Paling mentok jam 6 karena macet lah di Jakarta misalnya. Tapi kalau di desa jam 4 tuh harus sudah selesai. Tapi ini buruh di desa jam 4 tuh belum selesai. Akibatnya apa? Pulang, nggak bisa masak, gaji belum dibayar, segala macam. Akhirnya makan instan. Karena sudah banyak orang jualan makanan-makanan instan di desa ya kan? Dan seterusnya. Akhirnya nggak sempat ngajarin anak pendidikan akhlak yang baik. Tidak sempat memperbincangkan dengan hangat tentang cita-cita ke depan apa, mau jadi astronot, dokter, udah nggak ada lagi seperti itu. Emangnya orang di desa nggak punya hak untuk membicarakan cita-cita anaknya? Mentang-mentang nggak punya lampu kayak kita di Jakarta ini misalnya kan? Nggak punya listrik. Oh, mereka juga punya hak. Karena warga negara Indonesia yang kemudian dijamin oleh negara hak-haknya. Dan lebih banyak hak-hak masyarakat desa daripada kota perlindungannya. Seharusnya bisa menjamin. Sama seperti yang kemarin saya penelitian, ini contoh-contohnya lokasi-lokasi saya yang pernah penelitian ya, di Gorontalo. Itu saya lihat di Kabupaten Bualemo. Mungkin ada orang Bualemo di sini ya. Itu banyak tambak, sawah ya. Anda bayangkan kita punya sawah aja mungkin seumur hidup ini nggak akan punya gitu ya. Ada sawah, ada tambak, ada penggilingan padi. Itu kan kategorinya kaya sebenarnya. Pendapatannya lebih besar daripada saya. Saya wawancara itu kaget-kaget pendapatannya. Tapi kok mereka masih miskin gitu, kategori masyarakat miskin yang dapat bantuan gitu loh dari pemerintah. Kenapa ini Pak, kok masih kategorinya miskin? Ya karena kan kalau kita pendapatan sebulan misalnya 20 juta, tapi kita bayar pinjaman Bu ke koperasi. Bayar pinjaman ke tengkulak. Loh kenapa? Ya karena benih, pupuk, air itu beli sekarang untuk tambak. Sekian kubik berapa ribu gitu ya. Karena ya air susah. Coba di desa air susah, apalagi di kota kita yang bergantung ke galon. Emang berapa pengeluaran galon? Anda coba tanya ke orang tua Anda, ke ibu kos Anda. Pengeluaran paling besar selain rokok itu galon.
Kalau makan masih bisa makan terbang ya kan, istilahnya tuh makan terbang ya, kadang makan di kampus, kadang di mana, di jalan gerobak, masih bisa. Tapi kalau air, apa enggak galon? Dulu ide saya untuk menyiapkan galon di kampus kan ditolak. Free refill galon supaya mahasiswa bawa tumbler. Ditolak. Kenapa? Karena pengeluaran galon besar kalau untuk mahasiswa berapa lagi? Emang mau nambah uang kuliah, Bu Adil? Gagal. Karena maksud saya supaya sampah tidak besar. Sampah botol aqua itu kan paling banyak. Botol minuman kemasan apa itu paling banyak ya kan? Kalau disiapkan galon di Selasar, Bu Adil, berapa pula pengeluaran kampus ini sebulan? Ya saya pikir ya kan bisa gitu ya. 1 bulan 100 galon. 100 galon berapa dikalikan berapa dipotong uang kuliah misalnya. Itu hal-hal sepele lah untuk lingkungan gitu ya. Untuk menjaga lingkungan. Tapi ternyata ya masih dikerjakan dengan cara manual. Ditumpuk di belakang baru nanti diambil gitu dan seterusnya gitu. Belum lagi acara. 1 hari acara di kampus ada berapa banyak acara yang pakai aqua botol. Pakai botol air minuman. Merek apa saja lah, nggak harus aqua. Jadi miskin, kita pun juga miskin gitu ya. Kita pendidikan tinggi, pengetahuannya banyak, tapi dimiskinkan secara struktural. Kenapa? Ya kayak di kampus. Misalnya, ya nggak bisa pakai galon gratis gitu kan. Loh, saya sempat bilang, ya pakai sponsor aja. Misalnya, Le Mineral kita minta jadi sponsor untuk di kampus. Setiap acara mereka free, tapi galonnya setiap hari harus ada di Selasar ini 3 galon, 4 galon. Kan itu inovasi, tapi minim inovasi itu. Itu ide, gagasan. Tapi orang cenderung kalau untuk lingkungan, memperbaiki kualitas hidup, walaupun di kampus sebesar UNAS gitu, masih rendah kualitas hidupnya gitu. Apalagi di desa gitu ya. Jadi kemiskinan tuh dilihat dari hal itu seperti yang kita pelajari di teorinya Bourdieu, teorinya Foucault gitu ya, dan seterusnya. Terus masyarakat resiko, Ulrich Beck gitu ya. 3 teori itu tuh pelajari betul karena ya itu untuk kondisi saat ini teori-teori kontemporer seperti itulah yang kemudian berkembang dengan seiring sejalan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia saat ini. Jadi kuncinya kita tuh ya responsif terhadap perubahan, adaptif terhadap hal-hal yang kemudian terjadi saat ini. Ya sosiologi seperti itu. Nggak mentok aja di materi-materi lama ya, harus kita revisi terus-terusan sesuai dengan kondisi pada hari ini. Jadi kalau untuk melihat problema kemiskinan kita itu kan kalau di pedesaan itu banyak sekali teorinya ya, tapi saya ambil satu teori saja yang paling relevan itu ya masalah ketergantungan ya. Bahwa akhirnya masyarakat kita tuh ketergantungan pada modal. Modal ini nggak cuma modal orang lokal ya, untuk membangun kesejahteraan misalnya di Dieng, bikin glamping, bikin segala macam. Modalnya dari mana? Dari luar. Dari orang dari luar Indonesia maupun dari luar Dieng itu sendiri untuk bikin glamping segala macam ya, tempat-tempat wisata supaya mereka terciprat peningkatan ekonomi. Jadi bukan dari ide mereka. Mereka akhirnya menyewakan lahan gitu ya, menjadi mediator untuk orang-orang yang punya uang 1 miliar di Jakarta yang bingung mau ngapain. Nah, sini aja Pak, invest ke sini, bangun ini Pak, segala macam, 2 tahun balik modal, seperti itu. Ya akhirnya apa yang didera? Yang diciderai ya lingkungan. Siap-siap aja longsor Dieng itu ya. Siap-siap tuh Gunung Prau, gunung segala macam yang ada di Jawa Barat segala macam ya siap-siap saja untuk kemudian longsor, banjir dan segala macam. Kalau Gunung Bromo aja banjir, apalagi yang di dataran di bawahnya. Nah, itu akibat kita sudah bisa tergantung dengan modal asing. Bahkan kadang-kadang tuh kalau dari Kades itu malah kadang-kadang dia dapat email atau misalnya dapat telepon dari orang Malaysia. Ini seperti di Gorontalo yang mau nyewa tambak Bu di sini sampai 50 hektar ada nggak tambaknya kosong? Duit cash nih, duit ringgit nih. Kalau ada bisa dikosongkan tambak-tambak di situ kita sewa.
jangka waktu 10 tahun hak milik. Ini kan bahaya seperti ini ya. Sedangkan yang namanya sawah, tambak, masuk dalam hukum waris. Itu yang membedakan kita dengan Inggris, Jerman, dan Jepang. Sawah, tanah, di sana kalau nggak ada yang ngelola dibiarin nganggur aja. Tapi itu punya orang yang sifatnya warisan ya. Namanya warisan ada pajak warisan kita bayar. Harusnya. Itu tidak boleh diberikan oleh ahli waris lain, apalagi asing. Misalnya kayak Juliana misalnya, dia dapat warisan dari kakeknya, bapaknya dapat warisan gitu, tanah di Bekasi sana. Oh iya, sama bapaknya Juliana selama ini dibangun jadi apa namanya, kos-kosan, ya nggak apa-apa. Tapi Juliana jangan juga menjual gitu. Harusnya itu nggak boleh. Tapi ya sekarang kan sudah bebas-bebas aja yang punya, yang penting tanahnya terdaftar di PPN, ada surat jual beli, kontrak apa, udah gampang. Jadi nggak ada lagi tanah waris. Padahal sawah itu merupakan tanah waris, beda dengan di Amerika. Amerika boleh membeli lahan apapun segala macam, soal ente punya uang silakan beli, silakan kelola. Mau nanti dijual lagi ke orang asing itu silakan, itu Amerika. Karena mereka memang negaranya itu hampir 90% pendatang, nggak ada warga negara asli ya. Semua pendatang dari Cina, dari Indonesia, dari Afrika, dari semuanya tuh pendatang. Nggak ada warga negara asli. Beda sama kita. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah masalah keterbatasan lahan. Nah, kalau kita lihat nih, kenapa sih kemudian alih fungsi lahan tadi yang saya sebutkan itu bermasalah ya? Karena salah satunya masalah hukum waris ya. Jadi kadang saya dengan teman-teman dari hukum masalah hukum waris ini. Ini dampaknya besar kalau di desa untuk ke desa yang masih punya lahan dari nenek moyangnya, keturunannya. Biasanya yang punya lahan banyak nih kades. Eksekutif itu ya. Pengelola desa itu biasanya punya lahan turun-temurun gitu ya. Karena untuk saat ini hingga data 2022 dari jurnal yang saya temukan, yang mengutip BPS, jadi nggak dari BPS-nya langsung ya, itu rata-rata kepemilikan lahan petani sekarang itu kecil, kurang dari 0,5 hektar. Artinya lahan yang dulu dibagikan oleh negara minimal 2 hektar untuk transmigran dari Jawa ke daerah-daerah Sumatera zaman Soeharto dulu itu kemana lahannya? Itu saya pertanyakan juga. Jadi kalau BPS ini mendata petani ini sekarang cuman punya yang paling kaya itu, paling banter tuh cuman punya lahan 0,5 hektar. Lalu tanah yang dibagikan oleh pemerintah dulu dengan menebus sekitar cuman 500.000 apa 300.000 zaman dulu itu kan kayak 30 juta mungkin ya. Itu kemana tanah 2 hektar itu? Itu ternyata sudah dikuasai oleh industri-industri, pabrik-pabrik ya, pabrik susu, pabrik karet sintetis, pabrik sawit gitu ya. Pabrik batu bara gitu. Rata-rata lahan itu sudah berubah kepemilikannya. Maka kasus di Kementan itu di 2021 yang saya soroti itu hampir 100.000 hektar lahan itu yang alih fungsi lahan pertaniannya itu sangat besar dari yang tadinya hutan lebat jadi padi ya, padi gogo atau padi terasering, kemudian sekarang jadi sawit, karet, bukan minyak, jadi minyak dan seterusnya. Sawah itu berubah jadi kawasan ini. Nggak ada jaminan masyarakat desa yang notabene petani gitu. Mereka beralih jadi buruh atau penggiat usaha lainnya yang musiman gitu. Oh, sekarang lagi musim wisata apa gitu ya. Kemudian mereka ikut-ikutan gitu buka wisata tersebut dan seterusnya. Nah, itu
disampaikan di beberapa halaman yang ada di Land, Livelihood and Poverty tahun 2006-nya Rick yang pernah saya share di grup bukunya. Coba nanti kalau yang nemu data filenya, coba di-tag ke saya gitu ya. Nah, itu masalah keterbatasan lahan. Kemudian yang berikutnya adalah pelayanan kesehatan yang terbatas. Dulu kalau kita lihat lagi gitu ya. Kalau dulu waktu masih ada zaman Irian, itu kakek saya dan bapak saya itu dua-duanya dokter, satu dokter kandungan, satu dokter THT. Mereka itu nggak pulang ke keluarga, nggak pulang ke kita. Jadi saya kadang-kadang lupa ingat bapak saya tuh mukanya gimana, kakek saya tuh mukanya gimana, ngapain mereka. Karena mereka adalah dokter yang berpengalaman yang kemudian ditugaskan ke daerah gitu ya. Kalau sekarang dokter begitu lulus koas segala macam, maunya kan kerjanya sekarang apa? Dokter-dokter muda, klinik kecantikan, halo dokter, Aldok, ya, menjadi ahli botox, ahli silikon, ahli krim kecantikan yang tiba-tiba booming gitu ya. Dokter umum, ambil spesialisnya kecantikan, nggak spesialis juga kalau kecantikan kursus aja 2 tahun gitu ya. Dan kemudian bisa buka klinik, join company gitu. Itu anak dokter muda sekarang. Jadi persoalan kerawanan kesehatan di desa itu bukan persoalan puskesmasnya ada atau enggak. Kan seringkali tuh kalau di proposal jawaban UAS, UTS dan segala macamnya. Kenapa pelayanan? Ya karena fasilitas puskesmas sedikit. Kemudian penduduk desa banyak. Akses jalan jelek. Kita nih bukan orang teknik loh. Kenapa Anda menjawab begitu, Sus? Perbandingan dokter di desa yang mumpuni, yang berpengalaman, bukan bidan, bukan suster, bukan orang yang dipercaya menjadi ahli kesehatan desa ya. Itu tuh hanya 1 dibanding 40.000 penduduk desa. 1 perbandingannya. Itu data 2022 ya. Akibatnya apa? Kematian ibu melahirkan tinggi. Tapi itu kan nggak disorot di media. Penyakit-penyakit rawan yang nggak jelas, yang akhirnya pakai dukun, pakai orang pinter, pakai metode-metode dalam agama ini ya. Semuanya akhirnya berkembang teknik perdukunan dan segala macam di Indonesia. Kenapa? Karena nggak ada yang expert dokternya di desa. Ada nggak spesialis kandungan di desa? Setelah kuliah di luar negeri ambil spesialis penyakit dalam pulang ke desa. Nggak ada, ya nggak mau dong, karena sama pemerintah kesejahteraan dokter-dokter berpengalaman itu. Maka tingkat kesehatan ya bisa dilihat dari siapa yang diberi gitu ya, kontrak oleh negara untuk ke desa. Sekarang kalau misalnya visi Kementerian Kesehatan menerbangkan, memberangkatkan, mewajibkan setiap dokter berpengalaman dengan pengalaman minimal 20 tahun untuk di desa dengan gaji per bulan 25 juta misalnya. Nggak ada orang sakit, pokoknya lu harus standby di situ. 25 juta, 50 juta misalnya di desa. Sama kayak di Jerman. Ada aturan seperti itu, ya orang akan pindah dong, dokter-dokter yang berpengalaman ini berlomba-lomba ke desa. Ngapain gue capek-capek praktek kayak bapak saya, pergi praktek pulang pagi jam 1, jam 2, nggak nyampe dapat 50 juta per bulan. Sudah dipotonglah BPJS, pasien BPJS, dipotonglah pajak, dipotonglah untuk pendapatan rumah sakit. Nyari 50 juta tuh. Almarhum bapak saya itu setengah mati ya per bulan. Paling operasi, kalau ada operasi baru. Jadi jangan disangka sejahtera juga dokter. Kelihatannya aja sejahtera. Karena apa? Ya kemudahan kredit. Punya kartu kredit 10, bisa punya rumah kredit, bisa segala macam. Karena yang namanya pekerjaan di bidang kesehatan pasti untuk kredit. Ya kan? Jadi
kalau pelayanan kesehatan terbatas menjadi salah satu hal yang penting di desa, bukan rumah sakit nggak ada, bukan puskesmas nggak ada, tapi siapa orangnya yang ada. Orang yang punya pengalaman. Kita nih sebatas pengalaman kesehatan apa sih? Kadang-kadang sok-sokan lebih pintar dari dokter ya. Oh kalau flu minum obat ini, obat ini, obat ini. Karena belum tentu flu itu obatnya itu. Bisa aja penyakit Anda flu-nya karena alergi dan segala macam. Nah, kita tuh sosiologi tugasnya itu memberitahukan siapa yang harusnya ada di desa itu, bukan apa yang terjadi di desa itu. Maka kita akan bisa melihat apa perubahan struktur sosial yang terjadi dari siapa, bukan apa gitu. Nah, jawaban-jawaban yang bagus itu sudah saya kumpulkan kemarin yang ujian, nanti saya bagikan kepada Anda. Itu cara menjawab yang bagus. Ya, dari teman-teman Anda itu ada beberapa mahasiswa yang bagus, nilainya baik gitu ya. Jadi saya bagikan di kelas waktu ketemu, udah saya kumpulin ya. Nah, yang belum baik ya diperbaiki lagi dengan melihat contoh dari teman-temannya yang udah bagus cara menjawabnya. Jadi tugas kita tuh soluter ya sebenarnya, soluter gitu ya, untuk menjawab persoalan tambang, eksploitasi itu harus ada pendekatan sosialnya. Jadi yang kita lihat itu pendekatan sosial itu ya harus berbasis partisipatif dan komunitas ya, namanya sosial. Yang kita lihat siapa yang akan membantu komunitas ini. Kita, rekomendasi kita, kebijakan kita akan membantu komunitas ini, Bu. Nah, itu baru skripsi gitu. Saya, Bu, kalau neliti ini akan membantu memberikan rekomendasi kepada komunitas ini, Bu. Itu skripsi. Sosiologi. Siapanya tuh jelas di studi kasus. Kelompok ini, komunitas ini, grup ini, staf karyawan ini. Jelas. Jangan studi kasusnya mengulang judul lagi. Lebih bingung lagi kita yang bimbing ya. Itu yang perlu saya ingatkan kepada Anda. Pleset sedikit ke hal yang lain ya, yang penting nanti. Nah, teorinya ini kalau solusi sosial, coba deh, Anda dari sekarang, ini kan udah zaman-zaman lagi krisis ekonomi ya, krisis ekonomi global ya. Anda mulai kumpulkan sertifikat dari pelatihan yang berbayar gitu. Sisihkan uangnya untuk pelatihan berbayar seperti pelatihan asset based community development, pelatihan-pelatihan yang akan dipakai sama perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia ini. Di Indonesia kan ribuan, banyak. Nggak mungkin sosiologi itu pengangguran kalau punya keahlian soft skill ini, gitu ya. Jadi apa namanya? Yang dilihat itu kayak dicontoh program desa sehat. Yang dilihat itu bukan program desa sehatnya, tapi keterlibatan warganya untuk pendataan, ya, pendataan gizi, pendataan ketersediaan sanitasi, pendataan ibu hamil. Jadi mereka menciptakan sebuah metode di dalam program itu. Jadi kalau ada judul skripsi yang program ini, nah itu perlu didiskusikan lagi deh ke pembimbingnya ya. Jangan programnya, tapi keterlibatan warga dalam gitu ya. Dalam partisipasi program ini yang dilihat kenapa orang mau terlibat gitu. Tentu yang dilihat oleh masyarakat itu mungkin bisa lebih besar atau lebih kecil dari perhatian kita gitu ya. Nah, apa yang membuat mereka mau terlibat? Apakah organik apa anorganik nih keterlibatannya? Itu yang dibahas oleh sosiologi, bukan gizinya, bukan sanitasinya, bukan ibu hamilnya, tapi bagaimana mereka mau terlibat dalam pendataan. Oh, ternyata mereka komunikasinya tuh kalau ada acara-acara keluarga, Bu, mereka memanfaatkan pertemuan keluarga untuk melakukan pendataan hamil, ibu-ibu hamil. Nah, itu kan ternyata keterlibatan itu sesederhana itu, tapi nggak semua riset tuh paham gitu kan. Nggak semua orang mau meriset itu gitu. Gitu ya.
Nah, Pak, coba Anda cari pelatihan-pelatihan gitu ya, yang kemudian berbayar, yang Anda bisa ikut pelatihan. Untuk apa? Untuk paling tidak ada tambahan jaminan bahwa Anda sebelum wisuda itu ketok palu wisuda, Anda tuh udah dapat rancangan, saya sudah yang saya harapkan itu saya sudah ini Bu, saya sudah riset pasar, saya sudah, sebelum lulus ini saya sudah, narget itu ke perusahaan ini, karena ini gitu ya, karena saya punya sertifikat ini, karena saya pernah punya pengalaman. Kalau Anda ikut pelatihan-pelatihan seperti ini ya, pelatihan-pelatihan SROI sama seperti saya, yang saya andalkan bukan dosen, bukan gelar, apa, bukan, tapi sertifikat keahlian. Saya ada sertifikat nasional, internasional pelatihan, AMDAL, SROI, Social Return of Investment, dipakai di perusahaan, mereka nggak kepeduli ente dosen, ente apa, ente orang pintar IPK 4, nggak peduli itu ya. Yang dipedulikan itu soft skill sama hard skill. Hard skill oke, IPK 4, keren. Nah, soft skill-nya apa nih yang bisa dipakai? Karena kan kalau misalnya dilihat apakah ilmu Anda waktu kuliah berdampak terhadap pekerjaan, kalau jawabannya tidak, nah itu agak aneh ya. Karena ilmu itu dua dampaknya. Yang dipakai oleh perusahaan atau instansi gitu ya, atau kita mau join income atau Anda bikin perusahaan sendiri, dua. Soft skill sama hard skill yang semuanya tuh ada di komponen penilaian dan kemudian di berkas SKPI yang Anda kumpulkan. Ya. Jadi waktunya dimanfaatkan untuk itu, punya perencanaan untuk itu gitu. Nah, ini contoh studi kasus yang bisa Anda cari ya, studi kasus di desa apa, ini cuman yang saya cari saja. Nanti Anda bisa cari contoh-contohnya lagi di tugas Anda ya. Nanti silahkan isi. Nah, kemudian ini yang paling penting sebenarnya Anda memberikan masukan berupa rekomendasi kebijakan. Dapat ya, diharapkan dapat. Jadi rekomendasi kebijakannya apa nih? Kalau di sini selalu kebijakan di dalam tugas ilmiah kita atau jawaban-jawaban ujian itu sangat sangat kaku ya. Misalnya, penguatan SDM desa, pelatihan literasi, ada perlindungan hukum, ada itu contoh-contoh ini saya memberikan contoh yang kaku yang tidak straight to the point to point of view-nya rural of sociology gitu ya, atau ke sosiologi secara umum. Rekomendasi itu misalnya, kenapa ya orang di desa ini kok kayaknya linglung? Nanti dia cari duit dari sopir angkot, Bu. Nanti dia malamnya jadi tukang anterin makanan ke hotel kita. Nanti dia kayaknya punya pekerjaan yang relatif banyak. Oh, ternyata yang dibutuhkan itu bukan perlindungan hukum untuk mereka. Tapi kok ada pelatihan perlindungan hukum, Bu, di desa itu. Yang dibutuhkan ternyata psikolog. Misalnya gitu. Ada nggak psikolog ke desa? Supaya mereka ini bisa ngomong, mana fokus. Psikolog keuangan misalnya. Psikolog profesi misalnya gitu. Ada nggak program pemerintah untuk memberikan bantuan kejiwaan kepada masyarakat di desa yang sama sakit mentalnya kayak kita di kota gitu. Kalau kita di kota mungkin kita bisa konsultasi langsung ya, banyak praktek-praktek psikolog. Tapi kalau di desa, pernah Anda lihat papan praktek psikolog di desa? Kalau kita lewat atau kita SOC atau apapun di desa, ada nggak papan psikolog? Buka praktek jam sekian, jam sekian. Disangka orang desa nggak punya penyakit kejiwaan. Kita semua punya penyakit kejiwaan, tapi akses kita untuk menyehatkan jiwa kita, rumah sakit jiwa, kita butuh psikiater, apa itu lebih gampang masyarakat desa. Nah, yang punya akses saja, saya yakin nggak pernah ke psikolog. Anda bayangkan, saya SD, SMP, SMA, kecuali kuliah ya, itu ke psikolog tuh rutin. Orang tua saya membawa, bukan karena saya gila, tapi karena apa? Saya terlalu terobsesi dengan nilai yang baik misalnya, terobsesi dengan kerapihan misalnya, terobsesi dengan validasi orang misalnya gitu dulu ya, kalau terobsesi dengan hal-hal yang harus sesuai target, gitu ya. Itu setiap
1 bulan atau setengah bulan sekali itu ke psikolog saya. Yang sekarang usianya psikolog saya tuh udah hampir 90 tahun tuh masih hidup. Ya. Karena ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh orang tua, guru, dosen, dan segala macam. Bahkan best friend Anda, pacar Anda nggak bisa mereduksi persoalan mental, kesehatan mental kita gitu ya. Bahkan cuman baca-baca quotes di media sosial dan segala macam, berkeluh kesah ke medsos itu justru jadi lebih bahaya, yang membuat hal-hal yang kejahatan-kejahatan cyber jadi lebih banyak gitu. Nah, harusnya siapa yang kita rekomendasikan gitu ya. Oh, kalau pelatihan berarti harus ada motivator ekonomi, Bu, di desa. Yang mungkin anak SMA atau anak kuliah kayak kita nih, misalnya mau pengabdian, kita jadi motivator ekonomi, Bu, untuk generasi muda di desa supaya mengurangi angka pengangguran. Kan oke. Bukan tiba-tiba kita jadi pelatih mereka untuk bikin kompos, misalnya bikin apa, bukan itu ya. Bukan itu yang diharapkan saat ini dengan kondisi saat ini gitu. Sebagai sosiolog kita mampu menyediakan who, bukan why, ya, bukan where, tapi who. Siapa yang kemudian mau kita jadikan gitu ya, narasumber yang tepat gitu untuk membantu masyarakat desa dengan persoalannya yang luar biasa kompleks gitu. Sama juga dengan kita di kota gitu ya. Nah ini menjadi materi yang kemudian saya rubah, nanti saya share kepada Anda dengan buku-buku yang tambahan gitu ya. Ini ada buku-buku tambahan yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti untuk G-form-nya segera diisi ya. Hari ini saya kirim dulu ke chat ya. Ada yang mau ditanya sampai sini? Nah, sambil nunggu ada yang mau nanya ya, saya minta Anda itu fokusnya untuk materi ini hanya di 3 teori ya. Nanti Anda bisa pilih di G-form itu teori mana nih yang mau dipakai gitu ya. Jadi kalau udah tahu teori mana yang dipakai, saya cuma pakai tuh 3 teorinya ya. Teorinya Marx gitu ya. Kalau membahas tentang persoalan tambang itu ada kelas baru, ada elit ekonomi dan buruh tambang, eksploitasi tenaga kerja gitu ya. Ada akumulasi kapital. Itu kalau teorinya Marx. Tapi kalau teori dependensi gitu ya, kita ini desa kita kok jadi kayak penyedia bahan baku ya, kayak supplier gitu ya, untuk kepentingan global, sama seperti yang kayak di Maluku gitu ya, segala macam masyarakat Maluku. No, enggak tentang Papua aja, tapi banyak yang lain. Kalau mau dibongkar nih banyak, bukan masalah nikel aja, banyak banget. Keuntungan besar itu adanya di pusat atau di luar negeri, tapi desanya tetap miskin. Nah, itu dependensi teori. Kemudian ada teori ecological politik gitu ya, misalnya kayak pakai teorinya Scott, Bourdieu, Foucault gitu ya, yang melihat bahwa ada nih ketimpangan kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya. Yang dilihat itu apa? Aktor lokal itu sering kalah gitu ya. Sering kalah sama apa, Bu? Sama negara, sama negosiasi korporasi ya. Kita sering kalah, aktor lokal itu sering kalah. Jadi yang namanya LSM itu banyak, namanya LBH untuk memberikan bantuan hukum itu banyak, tapi sering kalah. Karena dalam negosiasi selalu kalah. Nah, ini yang kemudian harus Anda pilih nih. Anda mau pakai teorinya Marx, mau pakai dependensi, atau pakai teori ekologi politik. Dalam pedesaan itu untuk membahas tentang masalah eksploitasi sumber daya alam, tidak hanya tentang tambang gitu ya, itu menggunakan 3 teori ini yang bisa dipakai. Pakai salah satu. Nah, nanti cerita di dalam tugasnya. Udah bisa dibuka tuh G-form-nya? Siapa nih baru masuk nih? Yosua udah bisa dibuka belum tuh G-form-nya? Udah ya?
Oke. Arya, Juliana nih bagus nih ujiannya ya. Ada lagi yang bagus siapa lagi nih? Ada beberapa nanti saya bagiin berkas ujiannya ya, biar bisa jadi ya yang udah bagus nanti lebih bagus lagi jawabnya, yang belum bagus ya nanti bisa belajar dari yang bagus, itu aja. Ada yang mau ditanyain? Nanti saya tunggu sampai jam 9 aja ya. Tugasnya jangan kelamaan ya. Diisi G-form-nya untuk absensi. Jadi biar nggak numpuk gitu. Kayaknya kalau numpuk di email tuh susah gitu ya. Kemarin banyak juga yang mungkin lupa nulis nama, nulis subjek. Tapi kalau pakai G-form kayaknya lebih terorganisir dengan baik dan bacanya lebih gampang. Ada yang mau ditanya sampai ini? Ada? Faza mana Faza? Faza, Afif? Ada, Bu. Ada. Ada yang mau ditanya nggak, Za? Udah jelas, udah cukup jelas. Nanti rekamannya bisa di ini ya. Iya, Bu. Sudah jelas. Oke. Jadi nanti supaya saya tahu Anda ngerti sampai mana atau memilih teori apa dan model tugas yang mana, nanti segera diisi G-form-nya ya, biar saya bisa baca alur pemikiran Anda. Dan jangan lupa tuh di di beberapa referensi tadi yang saya sampaikan tuh dibuka lagi di grup, mungkin di tag ke saya lagi ya, ini ada Bu di buku ini misalnya gitu ya. Karena kalau nggak salah tuh saya sudah share e-booknya banyak ya, lumayan ke grup, jadi coba dibuka lagi. Kalau nggak ada mungkin bisa minta ke saya lagi ya. Oke, sampai sini. Kalau nggak ada saya akhiri perkuliahan hari ini karena ini terdiri dari 2 metode ya, penjelasan kemudian simulasi berpikir yang Anda bisa kumpulkan jam 9. Nah, nanti paling lambat ke saya ya. Kalau nggak ada kita akhiri ya pertemuan kita. Recording stopped. Pada hari ini silahkan dikerjakan. Terima kasih. Pulang langsung ke rumah biar bisa ngerjain ya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Oke. Ya, Bu.